pivot lagi, stimulasi tumbuh kembang yang bagus tuh apa sih? Oh, ternyata dengan bermain. Iya, Nah, iya. cari lagi bermain tuh apa sih metodologi goldennya gitu ya? Iya. Yang paling bagusnya apa? Oh, salah satunya adalah dengan metode Montessori. Makanya kita belajar lagi Montessori terus. Stimulasi tumbuh kembang itu juga sering disalah artikan ya kebutuhan. Ketika mendefinisikan kebutuhan anak itu apa sih gitu ya? Ya. Nah, biasanya sering lompat ke pendidikan. Otak anak ya dalam lingkungan yang tenang gitu ya. Akan bisa belajar lebih baik daripada otak anak kalau di lingkungan yang chaos. Oke. Ya basicnya kita gentle parenting gitu ya. Tapi kalau ketika ada konflik, nah mungkin saya spesifik ke konflik ya Kang ya. Ya, ketika ada konflik itu juga bagus gitu untuk anak at some points ya. Betul. Ketika apa? Ketika lingkungannya tadi aman. Iya. Terus ketika juga kita tahu batas konfliknya aman juga gitu. Ibu bapak-bapak gambaran sederhananya sekolah di teman ibu teh kumahanya apakah datang ke kelas tinggal libur gitu atau kumaha kira-kira. Iya. Jadi di kami anak itu belajar secara individual atau personalized learning. Iya. Jadi disesuaikan sama minat dan sensitif period saat itu dia lagi kemana. Oke. Disesuaikan yang paling penting ya sama tahapan tumbuh kembangnya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun warginet. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi hari ini setelah kemarin-kemarin saya holiday dulu ya warginet, dan kemarin episode sebelumnya itu ada Suci Amelia. Nah, kita akan memperkenalkan juga host baru kita, host perempuan. Kebetulan Salwa sudah dalam masa pensiun ya, jadi diganti oleh Suci Amelia. Mudah-mudahan next event kita masih tetap bisa berkolaborasi dan Suara Garut tetap ada dengan upgrade terbarunya. Tepuk tangan untuk Suara Garut. Kali ini kita akan ngobrol panjang lebar, kita akan ngobrolin hal-hal yang menarik. Dan jujur kalau saya pribadi ini penasaran banget nih. Ada insight apa yang bisa saya bawa pulang hari ini? Karena pasti kalau ngobrol sama orang-orang di sini itu pasti bawa bekal saya ke rumah Kang. Saya tulis gitu kan, saya ingat-ingat, saya bikin quote gitu ta. Dan kita hari ini akan ngobrol dengan Kang Rian Hara. Tepuk tangan. Pertama, buat warginet semua nih yang udah kenal pasti banyak. Nah, buat beberapa warginet, aku kenalin dulu. Ini kepala sekolahnya teman ibu. Montessori teman ibu. Teman ibu Montessori teman ibu itu tuh apakah masih satu label atau beda? Montessori itu lebih ke metodenya mungkin ya. Satu. Jadi teman satu. ibu Montessori School. Teman ibu Montessori School. Jadi buat ibu-ibu bapak-bapak yang anak-anaknya sekolah di sana, nah ini bapak kepala sekolahnya ini. Boleh kenalan dulu Kang. Sampurasun warginet semua. Ya, saya Rian Hara Permana. Saya di sini mewakili teman ibu Montessori School di sini ya. Terima kasih sudah mengundang Sami-sami. Kang Olay. Siap, Akang. Mudah-mudahan nanti bisa sharing insight-nya tentang pendidikan Montessori, parenting, dan yang berbasis fitrah mungkin. Nah, itu dia. Adem-adem. Pokoknya obrolan kita bakal adem. Sore ini obrolan kita bakal adem. Makanya saya mau buka dulu kacamata. Nah, biar di luar juga hujan ya jadi. Iya, gitu. Di luar juga hujan nih. Nah, Kang. Asli Garut, Kang? Saya asli Majalengka, Kang. Jatiwangi. Berarti lamanya mau di sana ke Garut tahun berapa berarti? Saya ke Garut itu istri orang Garut. Ketemu istri orang Garut. Ketemu di mana tah orang Garut teh? Ketemu di kampus. Kuliah ke Bogor di ketemu di Unpad. Ketemu di Unpad atau posisi Akang terus ngadosenan berarti? Iya, saya udah jadi ASN waktu itu 2018 sih ketemunya ya.
waktu di RSHS. Oke. Ketemu sama Miss Rahmi. Jadi Miss Rahmi. Miss Rahmi itu ya sekarang juga mengajar. Oke. Teman Ibu Montessori School. Iya benar ya, ketemu jodohnya di Unpad berarti ya. Hidup Unpad pokoknya. Terima kasih Unpad telah mempertemukan Kang Rian dengan istrinya sampai hari ini ya. Alhamdulillah ya. Bersama-sama juga di Teman Ibu hari ini membangun bareng-bareng berarti. Betul. Oke, 2018 ketemunya Kang. Memutuskan untuk akhirnya selain istri, kenapa ke Garut? Saya suka lupa ya 2017. Nanti kita make sure ya. Oke. Nih. Boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Nanti ditulis di kolom komentar. 2017 ketemu. 2018 itu kita mulai ada bibit-bibit tuh menginisiasi Teman Ibu. Iya. Berarti alasan pulang ke Garut selain istri apa waktu itu? Kalau ke Garut, ya lebih ke ngikutin memang polanya Teman Ibu gitu ya. Oke. Karena kan istri banyak jejaring di sini. Ya. Nah, awalnya kan Teman Ibu itu kita bukanya bukan sekolah, tapi pediatric massage. Oke. Jadi gimana tuh? Pijat bayi gitu. Karena kita basicnya di stimulasi tumbuh kembang. Iya, pijat bayi ya. Betul. Jadi 2018 tuh mulai itu ngadain pijat bayi. Nah, terus bergulir sampai di 2000 sebelum Covid gitu ya. Nah, kita sudah mulai buka kelas bayi, kelas bermain bayi. Oh, kelas bermain bayi. Ya, awalnya di gym ya. Saya lupa nama gymnya. Di gym, di tempat gym gitu? Ami Salon kalau nggak salah. Di Ami Salon awalnya. Ami Salon, oke. Awalnya di Ami Salon kita karena ada gym kacanya besar, kita buka di situ. Tapi keburu COVID. Nah, alhamdulillah tapi di COVID itu kita jadi bisa pivot lagi ya karena memang untuk stimulasi tumbuh kembang itu ternyata nggak terlalu efektif, nggak intensif gitu ya, nggak sesuai sama harapan kami. Karena harapannya kalau stimulasi itu harusnya dikerjakan secara intensif, harus setiap hari gitu. Setiap hari. Tapi kalau dipijit tumbuh kembang itu secara fisik aja, dan itu dipijit itu anak tuh datang kalau mau sakit, mulai demam gitu. Nah, harusnya jadi intervensinya harusnya preventif gitu. Makanya kita pivot lagi, stimulasi tumbuh kembang yang bagus tuh apa sih? Oh, ternyata dengan bermain. Cari lagi bermain tuh apa sih metodologi goldennya gitu ya? Yang paling bagusnya apa? Oh, salah satunya adalah dengan metode Montessori. Makanya kita belajar lagi Montessori terus berlanjut sampai sekarang. Oke, kita akan bahas itu. Kita akan bahas detail-detail Montessori. Kayak tadi dengan bermain seperti apa sih yang sebetulnya yang diperlukan gitu ya. Tapi Kang, sebelum kita jauh-jauh nih, ini Teman Ibu berarti yang menginisiasinya awalnya siapa? Akang apa istri? Kami berdua, bareng-bareng. Bareng-bareng menginisiasi Teman Ibu. Kenapa memilih Teman Ibu, nggak teman ayah? Nah, ini juga cukup filosofis nih ya. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Kalau yang namain memang dari saya yang namain. Tapi kalau dulu itu kan stimulasi untuk pijat bayi ya. Jadi tujuan Teman Ibu itu ada untuk menemani para ibu gitu. Yang memiliki tantangan di kesehatan anaknya. Karena dulu tuh saya punya bayi gitu ya. Ketika main keluar ternyata usianya sama, kalau nggak salah sekitar berapa bulan ya. Itu bayi saya otot lehernya sudah kuat, tapi bayi tetangga itu otot lehernya masih lemas gitu. Oh, ternyata sepenting gitu ya pijat bayi, stimulasi teh. Makanya kita yuk kita coba promosikan, siapa tahu memang masyarakat tuh butuh gitu. Gini Kang, bentar. Untuk ngomongin pijat bayi, apakah pijat bayi ini untuk bayi-bayi yang katakanlah punten-punten punya katakanlah sedang cedera atau apa, atau enggak, justru emang pijat bayi ini harus gitu. Disarankan untuk bayi-bayi pun gitu. Gimana tuh? Ya, ini mungkin barangkali kaget ya kenapa saya tiba-tiba ke pijat bayi. Iya, ini pijat bayi soalnya agak aneh ya, agak asing gitu aku ya. Karena memang basic saya dan Miss Rahmi itu di Fakultas Keperawatan. Jadi di Fakultas Keperawatan itu kita belajar teori kebutuhan dasar manusia. Salah satunya teorinya adalah memenuhi kebutuhan biologis gitu ya. Nah, ada spesifik lagi saya ulik itu tentang stimulasi tumbuh kembang. Nah, salah satu
metodenya dengan pijat gitu, pijat bayi atau kita dulu nyebutnya pediatric massage. Oke. Nah, pediatric massage itu bukan hanya untuk intervensi saja, bukan hanya bahkan kalau saya sih lebih cenderung si pediatric massage ini bagus untuk preventif, untuk pencegahan sebelum anak sakit. Misalnya nih, kalau anak saya ini saya punya 2 anak. Ini yang bayi sekarang udah yang kedua udah 1 tahun 2 bulan ya. Itu semua anak saya itu dipijat sama saya sendiri ya, sama Miss Rami juga gitu. Langsung sama yang punyanya. Jadi memang motivasinya buat anak sendiri, Kang. Oke. Buat anak sendiri. Ya, kita pijat, ternyata memang bedanya ketika anak kita itu katakanlah demam gitu ya. Ketika demam biasanya anak lain kalau sudah 37,5 derajat Celcius itu naik ke 38, 39 itu cepat. Nah, kalau anak saya alhamdulillah gitu ya, sejauh ini ketika dia demam panasnya teh lama gitu. Jadi kalau mesin mah nggak cepat panas gitu. Jadi pentingnya kenapa? Karena nanti kalau udah 40 lah itu berisiko kejang. Nah, jadi alhamdulillahnya bagusnya ke situ. Ya salah satunya itu. Terus yang paling sering mah ya yang saya rasakan ya jadi jarang sakit anak saya. Jarang sakit. Tapi pijatnya apakah pijat kayak biasa aja atau ada koreografi khusus? Koreografi sih. Kalau teknisnya teknis koreografi. Kalau teknik secara umumnya ada ditekan, ada digosok gitu ya. Ada diremas gitu. 3 itulah. Nah, tapi untuk titik-titik tekannya gitu. Nah, itu kita belajar dari traditional Chinese medicine. Jadi si pijat ini pun kita kreasikan lagi gitu. Makanya kita bikin pediatric massage itu udah ada teknik-teknik khususnya gitu. Nah, itu Akang belajar teknik itu apakah dari kuliah sedetail itu kah atau Akang justru mencari sendiri itu teknik-teknik pijatnya dan lain sebagainya? Yang praktisi itu Miss Rahmi untuk yang pediatric massage. Saya yang ngajarin. Jadi kami belajar lagi kalau di kurikulum nursing secara umum ya saya rasa, atau yang dulu kita pelajari lah ya, itu hanya pijat yang secara umumnya aja gitu, untuk relaksasi gitu ya, untuk misalnya masuk angin, sembelit gitu. Jadi ada memang diajarkan di kurikulum, tapi untuk spesifiknya kita kan perlu inovasi lagi ya. Teknik yang paling baik tuh apa ya? Salah satunya traditional Chinese medicine gitu. Traditional Chinese medicine. Oke. Belajar lagi pada akhirnya ya. Betul. Jadi walaupun udah punya basic skill tadi di keperawatan, udah tahu nih mau ngapain, tapi tetap perlu belajar lagi karena ini betul kalau buat saya pribadi mah ini teh hal yang unik, dan justru sekarang mah di Garut udah ada nih. Jadi buat ibu-ibu bapak-bapak nih ya, ini justru kalau tadi kata Kang Rian ini kalau bisa untuk mencegah ya. Bukan setelah panas baru datang, tapi sebisa mungkin mah kita mencegah panas, jangan sampai keburu 40 derajat bisa kejang-kejang ya Kang itu teh ternyata ya. Baru tahu saya mah akhirnya. Nah, bikinlah teman ibu, ayeuna Akang teh ada mah teman ibu. Jadi sekolah kepikiran, geus urang nyin sekolah. Nah, tiba-tiba kepikiran bikin sekolah. Iya, jadi tadi ya ketika kita buka Baby Spa tuh di 2018-2019 gitu ya. Kita juga datang ke ada gedungnya dulu di Samarang. Ikut punya mertua. Ikut punya mertua. Jadi di Samarang itu sempat buka gitu. Terus kita juga door to door. Nah, kebanyakan yang pesan door to door gitu, door to door. Nah, tapi ya itu tidak sesuai sama harapan kami gitu ya. Kalau harusnya stimulasi itu reguler gitu, intensif. Nah, tapi karena terus kita cari lagi kan akhirnya. Jadi kalau dari sisi pengembangan bisnis mungkin bisnis modelnya gitu ya, kita pivot lagi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terus gimana caranya? Berarti kita harus cari metode lain, dan ketemulah
dengan bermain gitu. Nah. Ternyata stimulasi yang terbaik gitu ya itu dengan bermain. Bermain ya. Oke, kalau tadi kan lebih teknikal banget nih ya ngomongin soal massage ya. Nah, sekarang ini bermain. Model bermain seperti apa justru yang mungkin kita mah nggak tahu nih Kang, ibu-ibu bapak-bapak tetap apal gitu, tapi ini loh yang menurut Akang mata iya kita tak kebudak teh kudu mah kieu tah. Iya. Kira-kira boleh gak bisa di-share dikit-dikit Iya. lah. Ya, jadi kalau bicara soal stimulasinya dulu mungkin ya. Boleh. Nah, stimulasi tumbuh kembang itu juga sering disalahartikan ya kebutuhan orang tua ketika mendefinisikan kebutuhan anak itu apa sih gitu ya. Ya. Nah, biasanya sering lompat ke pendidikan. Oh, anak saya kalau mau pinter, Ya. iya Dileskeun, dilesin, ya. diajarin matematika, Betul. diajarin les bahasa gitu Betul. ya. Nah, padahal ada kebutuhan yang utama yaitu kita bentuknya stimulasi tumbuh kembang. Ya, Oke. apa aja yang perlu distimulasi? Motoriknya, kekuatan otot lah ya, Iya, otot, rangka sendi. Ya. Terus sensoriknya, Betul. ya, indera perabanya harus bagus ya. Oke. Tadi kalau motoriknya kuat, kita mau belajar kan butuh nih Iya, tulang leher, tulang Iya. punggung yang tegap gitu. Sedetail Jadi kalau itu belajar teh akan nggak cepet ngantuk. Heeh, sedetail itu ya. Ya. Terus sensoriknya, biar dia bisa beradaptasi. Kalau misalkan lagi belajar suka terganggu nggak kan? Iya. Gampang terdistraksi misalnya. Iya benar. Aduh ada ya hiliwir wangi gitu. naon gitu Betul. masak heula gitu Nya. jadi belajar mah terjadi gitu Iya, nah kalau ini mah kita stimulasi gitu ya agar sensoriknya itu 5 panca inderanya itu bagus jadi dia bisa fokus Oke. sama ya paling penting ya central nervous systemnya otaknya itu juga butuh stimulasi agar dia bisa berkembang secara optimal Oke, gitu. itu Nah, hal-hal dasar cara yang paling efektif ya tadi dengan bermain. Nah, kita cari metode bermain itu seperti apa. Nah, gitu seperti ya. apa bermainnya nih? Bentar. Sok Kang. jadi memang itu saya riset cukup panjang juga gitu ya metode bermain banyak ya sebetulnya tapi salah satunya kita ketemu metode Montessori ya Miss Rahmi juga waktu itu kita bareng-bareng lah carinya gitu ya di Montessori itu metodenya dia lebih terstruktur gitu ya jadi kelihatannya sih kayak main biasa ya, tapi padahal terstruktur. Oh, iya? Jadi ini baru aja saya bikin konten nih kemarin ya saya posting kelihatannya kayak bermain. Jadi anak-anak tuh misalnya belajar matematika gitu ya. Iya. Kok cuman main doang gitu ya? Kok cuman main aparatus doang gitu? Main apa tuh kita nyebut mainannya aparatus gitu ya. Oke. Kok cuman main doang? Kapan belajarnya? Karena persepsi masyarakat tuh belajar tuh harus pakai buku, Iya, masih gitu. pakai Iya. pensil. Oke, betul. Padahal di Montessori itu udah ada kurikulumnya kan terstruktur. Oke. Jadi pertama salah satu filosofinya dari from concrete to abstract. Dari hal yang konkret dulu. Nah ini Akang backgroundnya guru pasti paham ya. Mudah-mudahan. Jadi Insya Allah. jadi Insya Allah. anak itu belajar kalau konkret Iya. dulu gitu ya. Itu akan lebih mudah untuk Betul. pahami. Iya, paham. Jadi kalau kita ngitung, dulu mah saya sampai pakai lidi, Kang. Sapu nyerek, dipotong-potong gitu ya. Iya. Ngitung, hiji, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Betul. Nah, kalau di sini udah ada aparatusnya. Mulai dari yang konkret, ya. Kemudian nanti ke semi abstrak mungkin Betul. ya. Jadi bertahap sampai ke yang abstrak. Abstrak, Sampai oke. jadi langsung ke buku itu, nulis itu, nggak langsung ujug-ujug main di worksheet. Gitu. Iya. Jadi terstruktur. Iya, betul. Dan ini sudah berjalan ya Kang ya. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini berarti udah berapa lama ini? Ini ya dari 2018 ya kalau kita ngitung. 8 tahun ya. Ya, inisiasinya dari 2018. Udah 8 tahun. Tiap hari ketemu anak-anaknya umur berapa berarti rata-rata yang di sana tuh? Anak-anak saya atau anak-anak Anak-anak yang ada di siswa, teman ibu. siswa itu teman ibu sekarang mayoritas sih memang toddler. Oke. Ya, toddler. Dari 3 tahun lah, 3 tahun ya. sampai 5 tahun 3 tahun sampai 5 itu, tahun. Mayoritas di kami itu. Oke. Tuh, terus kalau sekolah ya sekarang ada yang playgroup TK Oke. sama SD. Ya. Jadi SD Nah, juga. Kang kayak tadi
kurikulum yang tadi misalnya contoh yang belajar matematika nih, aparatusnya udah ada dan lain sebagainya. Akan ketika praktik gitu ya, itu akan ikut juga mantau atau udah kayak kan karena di teman ibu udah banyak mungkin praktisi yang lebih yang udah dipercaya atau akan ikut juga nih kayak ini harus dibikin kayak gini gimana di sekolah gimana tuh Kang? Iya. Kalau di awal ya saya ikut ngajar gitu ya. Di awal ikut ngajar terus kalau sekarang masih ngajar juga. Oh, masih. Cuman di bagian yang ilmu apa ya itu ya? Practical life namanya. Apa itu tuh? Jadi kemampuan hidup dasar gitu ya. Seru-seru kurikulumnya dibikin. Jadi jadi saya ngajarin misalnya ini ya mau minggu depan tuh mau belajar tentang siklus hidup ayam. Nah, di sekolah saya ada ayam petelur gitu. Bisa langsung ya ayam asli. Langsung ayam asli. Ya, seru sih. Nah, saya ngajar itu terus memang sekarang lebih fokus ke yang SD karena SD juga kita pengembangan kurikulum bisa dibilang kita racik juga kurikulumnya gitu. Iya. Karena saya backgroundnya memang lebih ke S2 itu lebih ke perancangan kurikulum gitu. Jadi ini karena cukup challenging di SD ini dan berbeda dengan yang TK. Jadi saya sekarang tuh lebih fokus ke SD. Di SD juga ngajar. Seru ya. Nah, itu gimana Kang? Spend waktu Akang gitu ya dari perawat transisi ke dunia pendidikan itu bisa sampai sekarang udah enjoy berarti ya di dunia pendidikan udah menikmatinya gitu. Alhamdulillah. Yang awalnya perawat terus memutuskan untuk dunia pendidikan itu kapan Kang akan memutuskan itu? Waktu pas bikin teman ibu kah atau enggak sebelumnya juga? Sebetulnya saya itu dari keluarga memang pendidikan basicnya. Oh, rata-rata pendidikan. Kalau saya ingat-ingat dulu lebih banyak di saya pakai fitrah gini. Saya ketika menemukan atau memutuskan untuk fokus di teman ibu juga saya pakai ada yang namanya fitrah based life ilmunya gitu ya. Nah, ada polanya bagaimana untuk menemukan misi hidup kita kan. Gitu. Misi hidup yang ditentukan sama Allah gitu. Jadi kita misalkan kayak Akang kuliah gitu ya. Jangan mikir gimana saya kerja aja, tapi saya siapa? Saya ujungnya mau jadi apa sih misi hidup yang Allah kasih ke saya gitu. Nah, ini ada religiusnya ya Kang ya. Iya betul. Di Fitrah Based Life itu kita belajar itu. Nanti kalau boleh kita bikin workshopnya boleh. Nah, itu boleh itu nanti kita bikin ya workshopnya ya. Nah, ya dari pola itu gitu ya, saya ingat-ingat ya persis lah pertanyaannya tadi gitu ya. Ternyata memang background hidup saya itu kebanyakan dipengaruhi oleh pendidikan gitu. Ibu saya guru TK, kepala sekolah juga. 2025 baru pensiun. Terus bapak saya juga guru SD. Terus saya dari mulai kuliah ternyata setelah saya ingat-ingat ya, dari kuliah itu karena kepepet Kang, kesulitan untuk hidup aja susah gitu ya. Itu ternyata saya bisa survive-nya dengan ngajar. Dengan ngelesin gitu. Tapi dulu pernah ada kepikiran nggak kayak kan lihat ibu lihat ayah biar ngajar enggak. Dulu enggak. Karena suka kayak gitu justru yang gak kepikiran dulu tiba-tiba jadi profesi. Dulu itu polanya ya kalau orang tua dulu mah sok pilarian we mana nu baseuh cenah ya yang tujuannya memang bagus biar kita terjamin masa depannya. Jadi carilah kesehatan jurusan kesehatan. Makanya saya diarahkan untuk ngambil keperawatan kan. Tapi ya yang namanya jodoh ya, saya lulus 2010 jadi nurse. Saya sudah coba apply ke beberapa rumah sakit, ternyata bukan di situ. Ternyata saya dipanggil jadi asisten, bukan asistennya dulu, dosen dosen kontrak di Unsud, Jenderal Sudirman. Jadi dosen kontrak terus selama berapa tahun tuh ya? 2012 saya alhamdulillah dapat beasiswa kuliah di Australia di Sydney. Nah dari situ ternyata saya juga pas S2 itu cari-cari jurusan yang paling cocok sama saya ternyata itu nursing education. Jadi saya pas S2 itu
ngambil jurusan yang kalau lulus itu saya bisa ngajar perawat-perawat yang ada di rumah sakit gitu. Makanya saya bisa ngerancang kurikulum dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Nah, dari situ pulang 2015 keterima di Unpad. Terus dari situ ya sebetulnya memang saya bukan, kalau keperawatan itu ada dua orang perawat di klinik atau non klinik gitu ya. Nah, saya itu mungkin cenderungnya lebih ke yang non klinik gitu. Saya lebih, kalau di klinik tuh ngerawat orang yang sakit. Saya tuh lebih seneng mencegah orang sakit. Betul, mencegah orang sakit ya, benar-benar. Salah satunya ya subjeknya adalah anak usia dini kalau sekarang, gimana dia biar tumbuh kembangnya nggak delay. Betul. Banyak Kang yang datang ke sekolah itu yang speech delay, yang jalannya telat, yang nggak merangkak dulu, tiba-tiba langsung jalan gitu ya. Intinya, atau yang bermasalah dengan screen time. Nah, itu paling banyak. Apa tuh screen time? Gimana sih screen time tuh? Screen time-nya tidak dikelola, banyak main HP, banyak main gadget. Wah, eta mah zaman sekarang banget berarti permasalahannya ya. Oke. Ya, ini semakin menarik obrolan kita ya. Dan kenapa saya ngobrol agak kesana kesini, karena ini topiknya, ini setiap obrolan itu pasti harus ada yang bisa dipanjangkan ini obrolannya. Jadi mohon maaf nih, saya kalau tidak sesuai dengan Thor, tapi sekarang kita coba masuk nih Kang. Jadi intinya aku dapat kesimpulan bahwasannya yang sekarang akan jalani profesinya itu adalah adaptasi dari basic ilmu perawat. Betul. Dan juga fitrah ternyata gitu ya, keluarga dari dulunya juga pendidikan, akan sekarang akhirnya switch ke pendidikan, bikin kurikulum dan lain sebagainya, bikinlah Taman Ibu yang sekarang di Garut tuh ada labelnya, nanti di akhir aku sebutin labelnya. Ada labelnya. Mungkin ini ya Kang ya, kalau boleh saya tambahkan, kalau dari sisi keilmuan, di Teman Ibu juga kita ya tadi basicnya adalah dari teori keperawatan, dari teori tumbuh kembang. Nah, Kang, sekarang kita coba masuk ke ini. Kalau di teori ini ada The Golden Foundation. Ya, ini usia-usia yang mungkin banyak orang tua tidak fokus bahwasanya ya usia sekian. Di zaman sekarang harusnya seperti ini, tapi mungkin belum melakukan dan lain sebagainya. Tapi sebelum kesana aku mau nanya, ini di sini banyak sekali sekarang di media sosial tuh seliweran gaya-gaya parenting, karena Akang juga di sini penggiat parenting juga ya. Betul. Aku lihat di media sosialnya. Nah, ini aku meminta perspektif Akang. Kalau di saya mah Kang, paling banyak itu parenting itu yang muncul tuh kayak contoh orang tua di mobil, anaknya berdua di belakang, gelut. Ada cuplikannya tuh yang pukul-pukulan, Mas nanti bisa masukin ya, ada gini kan ya, pokoknya adik kakak pukul-pukulan tuh, dok di videoin sama orang tuanya tuh. Orang tuanya cuma kayak gitu. Oke, jangan nangis, ayo balas, tanggung jawab kamu. Nah gitu, jadi pukul lah gitu tuh teh. Akhirnya pelukan mereka anak-anaknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru Genji. Guru Genji, murid anjing datang. Murid datang ke guru, Pak, ini tulisan saya dicoret, balas. Nah gitu. Nah sekarang itu masyarakat tuh bahkan kadang lebih suka gitu, kayak parenting yang justru kenapa jadi membuat anaknya tuh jadi kayak gentle gitu. Nah, POV Akang terhadap dua kejadian tersebut seperti apa kira-kira? Nah, kalau saya dari point of view Montessori mungkin ya. Betul. Ya, kalau di point of view Montessori sendiri memang lebih condong ke gentle parenting. Parenting ya. Karena prinsipnya anak bisa belajar itu dia harus dalam keadaan yang tenang. Okay. Jadi ini bukan cuma bukan cuma asumsi saja gitu ya, tapi memang ada risetnya. Jadi kalau otak anak ya dalam lingkungan yang tenang gitu ya, akan bisa belajar lebih baik daripada otak anak kalau di lingkungan yang chaos. Gitu. Jadi kayak misalkan ya dimarahin gitu ya, sering dimarahin, sering dibentak-bentak, itu nanti akan mengganggu ke perkembangan otaknya juga. Betul. Nah, jadi kalau di Montessori ya kalau dari sisi neuroscience ya, kalau kalau anak itu ada di lingkungan yang chaos, yang aktif, nanti respon untuk coping ke stres. Nah, respon untuk
stress coping itu ada di amigdala. Amigdala itu nanti Iya, pernah dengar. dia memutuskan apakah mau fight atau Iya. flight, mau melawan atau mau pergi, gitu Iya. ya. Nah itu jadi anak dalam keadaan yang cemas Iya. karena stres. Iya, iya. Terus karena stres ya hormon stres pun muncul, ada kortisol gitu. Makanya dia nggak akan bisa tuh tenang, Oke. nggak akan bisa menangkap apa yang kita sampaikan kalau Iya, iya, iya. keadaannya chaos gitu. Ah, Nah iya, kalau iya. tenang Nangkap, gitu ya, nangkap. kalau lingkungannya tenang, itu anak akan bisa belajar dengan baik. Kenapa? Oke. Karena nanti prefrontal cortexnya itu Prefrontal lebih cortex ya. lebih aktif. Amigdalanya tenang, prefrontal cortexnya aktif. Nah, si prefrontal cortex ini yang fungsinya untuk belajar, untuk Yeah. self regulation gitu. Jadi makanya di Montessori ada filosofi namanya prepared environment Apa itu tuh, Kang? atau lingkungan yang dipersiapkan. Oke. Gitu. Jadi kita nggak terus-terusan ngajarin anak, tapi kita siapkan lingkungannya. Iya. Misalnya, aduh eta si AA teh ka dapur wae gitu ya, misalkan main cai wae gitu ya. Iya. Biasanya anak saya main ke dapur gitu ya. Misalnya dia mau ngambil sendok atau apa gitu ya. Nah, daripada kita terus-terusan ngelarang anak gitu ya, lebih baik kita siapkan lingkungan yang aman. Oke. Contohnya kalau di sink atau tempat cucian karena terlalu tinggi bahaya, ya berarti kita harus siapkan ada towernya, ada tangganya, Iya. biar bisa menjangkau itu. Oke. Atau meja pun nanti sesuai sama ketinggian gitu Iya, ya. iya. Kalau misalnya di rumah ada barang-barang tajam, pisau gitu ya, itu Iya. harus disesuaikan juga gitu. Terus diajarkan juga cara penggunaan pisaunya. Iya. Terus misalnya yang paling sering mah anak-anak mah ini nyoo, Mana? colokan. Oh, colok. Colok ya terminal kontak ya, ya, stop ha? kontak kan. Nah itu juga dipersiapkan. Kita Iya. pilih yang aman, yang ada Betul. tutupnya, terus kabel-kabel ya disesuaikan. Gitu. Iya, Jadi iya. anak itu daripada kita pusing-pusing Mencegah kasih atau tahu ya, terus kasih tahu gitu ya. ya. Jadi kan iya banyak dibentak tadi, gitu ya. Nah, banyaknya, gimana caranya biar nggak benar. banyak dibentak ya? Caranya ya lingkungan yang kita betulin. Oke. Nah, masalahnya lingkungan di rumah itu biasanya settingannya orang dewasa, bukan anak-anak gitu. Tanya dapat maksudnya tepuk tangan dulu ya. Keren bridgingnya keren bener. Begitu kan. Settingan rumah tuh biasanya Iya. orang dewasa, Hmm. nggak anak-anak ya. Iya. Oke. Masuk tuh bagus, bener ada kuat halus, pikir-pikir nya bener ya. Makanya sok lobang ya kobe baru udah kayak juga gitu. Dewasa sebelum waktunya aja aduh. Nah ini ada juga pertanyaan. Boleh saya tanggapi lagi yang tadi? Oh boleh, silakan mau menanggapi Kalau- lagi. Sebenarnya kalau pertanyaan yang tadi memang konteksnya berbeda ya. Kalau, Iya. kalau dengan yang saya sedikit berbeda dengan Iya. yang saya ceritakan. Betul. Kalau tadi Aman. itu mungkin lebih membenturkan ke POV Ya. ini parenting VOC. Parenting VOC. Parenting yang bilang kalau ya dibentak itu boleh Iya. gitu ya, yang keras gitu ya. Nah, memang untuk beberapa atau at some points gitu ya, si parenting VOC itu kita nggak bilang 100% salah gitu ya. Tapi memang harus disikapi dengan baik lah. Kalau tadi di Montessori ya basicnya kita gentle parenting gitu ya. Tapi kalau ketika ada konflik, nah mungkin saya spesifik ke konflik ya Kang ya. Ya, ketika ada konflik itu juga bagus gitu untuk anak at some points ya. Betul. Ketika Ketika lingkungannya tadi aman. Ya. Terus ketika juga kita tahu batas konfliknya aman juga gitu. Jadi Betul. kalau misalnya ada konflik, ada orang dewasa yang bisa menengahi, kayak misalkan tadi gitu ya, mungkin nggak jadi masalah gitu ya, selama ya tidak mungkin itu konteksnya bercanda gitu ya, nggak sampai membahayakan. Betul. Nah itu nggak jadi masalah gitu. Oke. Dan ground rules-nya jelas. Iya. Kalau di sekolah kan ketika ada konflik ini juga sempat jadi sempat
jadi sesuatu yang menarik Apa untuk kemarin sempat karena ada kurikulum pengelolaan konflik di sekolah kami, Oke. itu sempat di lirik sama dinas pendidikan, sempat ada Oke. yang survei gitu ya. Betul. Kenapa? Karena ada ya kurikulum untuk ininya penanganan konfliknya. Kalau di kami itu ketika anak rebutan mainan kan di kelas, Ya. kan biasanya jadinya ada yang dorong-dorongan, Iya, atau ada betul. yang Pasti anu cerik kok salah pukul, hiji cirik. gitu kan. Nah, Ya. justru anak itu kalau ada konflik itu harus justru anak belajar dari konflik. Oke, berarti Nah. teman ibu menanggapi anak-anak yang berantem kayak tadi rebutan mainan gimana tuh? Nah, ketika rebutan mainan gitu ya, kalau yang tadi mah ya saya sebetulnya agak nggak tega sih kalau anak udah pukul lagi ya ini mah konteksnya di sekolah aja gitu ya, yang lebih cocok buat saya gitu. Jadi ketika anak rebutan mainan gitu ya, nah terus ada yang nangis gitu. Iya. Nah, yang paling penting itu kita tahu kejadiannya, jadi memang harus terpantau. Oke. Nah, untuk bisa terpantau ya tentu ada orang dewasa, ada Iya. miss-nya. Makanya miss di kita itu satu orang miss atau satu guru itu berbanding 7 siswa kan. Satu guru megang 7 Satu siswa. banding 7. Oke. Nah, sama ada CCTV fungsinya untuk memantau gitu Iya. ya. Nah, ketika ada konflik, kita manfaatkan konflik itu biar pertama anak yang salah menyadari dia salah. Kedua, anak yang dia benar, dia bisa mempertahankan diri. Dia bisa tahu kalau dia Iya. benar. Dia benar, orang Ya. benar Nah, bertahan. Ya, oke. Kuncinya ada di ground rules, Kang. Apa tuh? Ground rules itu peraturan dasar. Oke. Jadi ini juga salah satu turunan dari prepared environment tadi Iya. ya. Jadi si aparatus atau mainan Montessori itu di kelas kami itu udah dipresentasikan ke anak gitu ya. Terus anak itu udah tahu kalau ada yang lagi main aparatus di di meja atau di alas kerja ya. Berarti itu lagi dimainkan sama dia. Oke. Kita nggak bisa ngerebut. Oke. Kalau yang ngerebut berarti dia salah. Aman. Oke. Sorry. Kalau yang ngerebut dia salah. Oke. Nah, jadi anak udah tahu gitu. Kalau ada pernah tahu alas kerjanya kan dari kain gitu ya. Oh, Jadi iya? dialasin, Jadi Oke. nggak langsung ambil main gitu, enggak. Anak itu pertama sebelum dia main tuh dia ditanya dulu. Jadi kalau di kelas Montessori itu nggak langsung ayo main bro gitu ya, enggak. Oh enggak. Nggak klasikal, tapi Oke. kurikulumnya individual. Kamu main apa? Saya main misalnya dia pilih gitu ya. Iya. Sekarang main sandpaper numbers misalkan ya. Oke. Dia itu sesuai minatnya dia pada saat itu. Misalkan dia ambil, dia bentangkan alas kerjanya. Nah, berarti itu lagi dipakai sama dia. Ketika ada yang ngambil, nah, berarti salah yang ngambil. Oke. Nah, yang lagi memainkan dia harus bisa mempertahankan diri Oke. secara verbal gitu Betul. ya. Atau minta tolong ke Ke miss-nya. miss-nya, Bilang iya. no misalnya. Iya. No, ini lagi dimainkan sama saya, atau bilang ke miss-nya, "Miss, ini direbut." gitu. Iya. Atau mendekat ke miss-nya, Iya. bilang ini direbut itu. Jadi anak clear Ya. siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, seringnya gitu ya, dalam konteks mungkin pengasuhan atau dalam pendidikan gitu ya, ketika ada konflik itu pertama tidak ada orang dewasa yang menengahi, gitu. Dan tidak ada ground rules yang jelas, Betul. sehingga akhirnya yang benar dia nggak tahu dia benar, yang salah kadang-kadang jadi benar. Kadang ngotot dia. Gitu. Iya. Nah, kalau di kita, kalau dia salah, kita bilang kamu salah. Iya. Mau nangis nggak apa-apa, itu pembelajaran buat dia. Oke. Yang benar itu juga pembelajaran buat dia, kamu benar gitu. Ya. Nah, ini tuh Kang skill yang penting banget untuk nanti ke depannya anak bisa tahu value kebenaran seperti apa. Betul. Bagaimana menegakkan kebenaran, dan kalau salah dia juga jadi tahu ini skill yang penting untuk nanti anak itu belajar tentang pencegahan bullying. Iya benar. Bagus sih itu tangan. Keren ya. Jadi kenapa pakai alas itu tuh kayak iya teh orang ke bagian orang ya cerina yeuh gitu berarti betul. ya. Jadi bukan sembarangan ini ya. Lucu juga ya anak-anak itu dikasih detail kayak gitu. Kalau saya lagi megang ini, Betul. Anda tidak boleh merebut ya. Keren itu. Oke. Tapi suka ada wae ya yang rebut-rebut biasa ya ada, anak itu kecil ya. biasanya di 3 bulan pertama ada konflik tersebut, tapi ya
kita sebagai orang tua ke orang tua juga sudah dipaparkan ini apa namanya, kalau ada konflik ini tentu berisiko, tapi yang penting kita berikan waktu untuk anak menghadapi konflik ini. Nah, kadang-kadang godaannya tuh anak saya jadi bertengkar terus gitu ya. Jadi takut atau puntennya kadang-kadang overprotective, jadi ditarik si anaknya gitu ya. Jadi mogok misalnya gitu ya. Nah, itu yang harusnya sih kita berikan terus apa namanya, kepercayaan kepada anak biar tetap berkonflik tapi dengan pengawasan, artinya keamanannya kita ada orang dewasa ya. Gitu. Nah, itu penasaran Kang. Sekarang kita bisa untuk ngedirect anak-anaknya. Gimana cara Akang, teman-teman dari teman ibu untuk bisa memberikan pemahaman ini kepada orang tuanya? Sampai atau tidak? Sampai sejauh ini gimana tuh orang tuanya responnya ketika ada kurikulum pencegahan konflik dan lain sebagainya? Iya, ini jadi kalau di teman ibu itu ada kurikulum orang tuanya, Kang. Jadi ada juga. Ya, jadi kenapa? Karena memang pendidikan anak usia dini itu lebih banyak faktornya di orang tua gitu. Gimana tuh maksudnya? Sebagus apapun kita, misalnya yang paling gampang ya, contohnya sebagus apapun kita berikan stimulasi udah tenang bermain di kelasnya, fokus gitu ya. Tapi kalau pas pulang dikasih screen time berjam-jam tanpa pengelolaan yang baik, udah aja itu mah gitu ya. Jadi nggak membekas gitu, nggak berdampak gitu. Nah, jadi yang perlu kita kerjakan ya mensinkronkan visi kami di sekolah seperti apa gitu ya. Ini yang perlu dikerjakan di rumah. Jadi kita ada edukasi. Nah, jadi setiap tahun ya, setiap semester itu ada programnya. Kalau bisa dihitung mungkin setiap 2 bulan sekali lah ada kita pertemuan orang tua ya. Gitu, untuk jadi orang tuanya juga nggak dibiarin gitu aja, tetap dikasih juga ya. Dikasih juga bahwasanya ya sayang oge sih mau di sekolah udah kita ini, tapi di rumah kan gadget terus ya. Betul. Ih, keren banget nih buat ibu-ibu, bapak-bapak nih. Nih, ini untuk anaknya boleh tuh. Ini jadi rekomendasi banget nih teman ibu, karena ini golden age, ini penting banget nih gitu. Jangan sampai momen-momen ini terlupakan. Thank you Mas Pai. Oke. Ini baru pertanyaan nomor 1 ya? Ini baru nomor 1. Sekarang nomor 1 pertanyaan deh. Jawab 10 menit. Oke. Kita santai aja. Nah, sekarang aku mau bertanya, ini berkaitan tentang kemandirian Kang di sini. Nah, kapan sebenarnya anak dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri sesuai tahap perkembangannya? Oke. Nah, kalau ini kalau untuk stimulasi selesai itu maksudnya kalau distimulasi itu lengkap. Kita pakai ada mapnya ya atau petanya, itu namanya Pyramid of Learning, the Pyramid of Learning. Itu ada. Nah, itu mulai dari yang paling piramid paling bawah, yaitu di central nervous systemnya, artinya otaknya gitu ya, baik, sehat. Nah, kemudian ke sensori, motorik, terus juga apa namanya persepsi ya. Jadi bagaimana misalnya persepsi motor gitu ya, bagaimana anak menangkap sesuatu ya, kemudian meresponnya. Kalau misalnya nanti untuk belajar kan kepake itu untuk menulis, mendengar sesuatu, terus menyimak gitu ya, itu kepake juga. Terus yang akademik itu justru di paling atas, di piramid paling atas. Nah, kebanyakan godaannya orang tua itu lompat ke akademik gitu, tanpa piramid. Makanya disebutnya piramid, Kang, karena susunannya gitu, bukan segitiga gitu ya. Kalau segitiga bisa dari mana aja. Kalau piramid tuh tumpukan gitu. Nah, makanya kalau di kami ya itu yang paling pertama kita sampaikan ke orang tua. Ini dulu loh, nanti bertahap distimulasi ya, sampai nanti akhirnya siap untuk ke tahap yang paling tinggi tadi akademiknya. Gitu. Iya paham. Jadi itu secara namanya pembelajaran. Pembelajarannya juga seperti itu. Nah, Kang, kalau sekarang kita ngomongin ke generasi aku nih, Kang. Gen Z. Gen Z itu zaman sekarang tuh banyak banget yang ya mungkin Akang waktu ngedosenin juga banyak belajar sama anak-anak muda gitu. Mental health. Terus banyak juga
sekarang tuh waktu zaman Jumbo tayang tuh Kang. Jumbo. Waktu oke. Jumbo film Jumbo tayang, Nawila sekarang tayang. Oke. Semua respon anak-anak Gen Z itu, aduh inner child aku teh menggebu-gebu. Cenah Kang, inner child aku teh menggebu-gebu. Meronta-ronta. Meronta-ronta. Kenapa menurut Akang itu bisa terjadi, Kang? Kira-kira. Apanya nih yang terjadi nih? Kenapa ketika anak-anak kayak anak-anak zaman aku nih, ya, bisa inner child itu istilah inner child ini tuh bisa muncul kembali. Kan tidak semuanya inner child itu berkaitan dengan punten gitu ya. Kadang ada yang tidak mendapatkan kesenangan di masa kecilnya, terus ngelihat tayangan, oh nah orang mah itu kitu baheula euy gitu kan. Tapi emang lu biasa-biasa kayak gitu ketika nonton hal-hal anu berkaitan dengan anak kecil sekarang ya. Jumbo Nawila kayak inner child gitu teh keluar lagi atau emang bakal tetap ada sampai kapanpun gitu. Oke, I see. Itu I see. tuh. Jadi mungkin spesifiknya ke luka pengasuhan mungkin ya. Nah, itu juga nanya. Ke luka pengasuhan mungkin yang dulunya punya ya tadi Kang, kalau ya salah satunya gitu ya. Punten Kalau yang banyak, pakai ya. yang pakai parenting VOC gitu Ya, ya. parenting VOC tadi kalau ya. yang Kalau chaos di rumah. kalau sangat chaos itu jadi Iya. luka pengasuhan gitu. Luka pengasuhan itu tuh namanya. Luka pengasuhan. Luka Jadi pengasuhan ya. ya gampangnya Oke. mah sering dimarahin, sering dibentak gitu. Betul. Nah, itu jadi sesuatu yang disimpan di core memorinya anak, yaitu mungkin sekarang tuh jadi membandingkan gitu ya. Ya. Kalau dulu mah saya diperlakukannya Ya, jadi seperti membandingkan ini sekarang. gitu. Betul, Nah, betul. kalau untuk saya juga ya generasi milenial ya termasuklah ada juga ya, saya juga gitulah pengasuhannya Ya. gitu ya, bisa masuk ke parenting VOC. Tapi kalau sikap saya sih sebagai anak ya, kalau ke orang tua, kalau orang tua mungkin seperti itu ke kita ya, yang paling penting kita sih memaafkan gitu. Memaafkan, ya. Pentingnya. Nah, itu secara terapi psikologis juga kuncinya ada di kita merelakan gitu, Oke. ikhlas memaafkan gitu ya. Nah, sehingga si memori yang buruk itu jadi hilang. Jadi Hilang, ya. inner child-nya bagus lagi gitu Nah, ya. eta. Jadi luka pengasuhannya nggak ada terus. Gak ada, jadi positif vibes gitu tah Betul. kita tuh gitu. Nah sekarang kita mau masuk fokus ke ini Kang. Sekarang udah masuk PPDB Kang. Oke. Ternyata bentaran lagi kita tuh udah mulai banyak ya yang mau Iya, sekolah lagi nih. Buat ibu-ibu, tante-tante ya, oke onti-ontinya boleh tadi disimak ini di teman ibu seperti apa. Tapi sebelum kita ngobrolin detail nih Kang soal teman ibu nih ya, spesifik teman ibunya, aku mau nanya terakhir nih. Di teman ibu apakah menjamin tidak ada pembulian untuk anak-anak? Kira-kira? Ya, kalau menjamin kita tidak bisa menjamin Oke. 100% Kang. Ya. Kita ada di playgroup TK sama SD gitu ya. Posisinya atau statementnya kalau untuk bullying itu kita tidak bisa menjamin 100% gitu. Nggak ada Oke. nggak ada pembulian gitu ya. Nggak bisa. Tapi yang paling penting perlu kita kerjakan adalah instrumennya, peraturannya, Ya. dan juga lingkungannya itu kita mendukung untuk risiko bullying itu tidak terjadi. Tidak ada ya, kecil gitu ya. Jadi kita menganggapnya itu ada risiko, tapi kita menekan. Ya, Jadi menekan resiko itu ya. Jadi ilmunya ke risk management. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin anak-anak yang setelah lulus dari teman ibu terhindar dari bullying? Ini mah kemungkinan besarnya terhindar pasti. Ya, betul nggak? Insya Allah. Nah, itu karena ada kurikulum tadi ya. Betul. Kayak gimana kita harus menjaga bertahan diri, gimana kita harus tahu bahwa kita itu benar gitu. Iya. Jadi kemungkinan buat ibu-ibu, bapak-bapak ini anak-anaknya kalau misalnya udah lulus dari teman ibu nih, mau tadi bully-bully itu juga nanya. Insya Allah ya. Ya. Nah, ada pertanyaan. Minimal gini Kang, kalaupun anaknya itu dia dibully, dia menyadari gitu. Oke. Dia menyadari, karena yang paling berbahaya itu ketika dia sebetulnya dibully tapi dia nggak nyadar. Tapi kunaon? Dia ngerasanya, oh iya aku yang salah gitu ya. Dan orang lain yang ngebully itu dia merasanya mereka yang benar gitu. Karena apa? Karena ya dari kecil tadi, dari usia golden age, dia mungkin nggak pernah terpapar dengan konflik. Iya. Dan ketika ada konflik, aturannya itu ambigu. Jadi dia nggak pernah tahu Ya, benar tuh seperti apa. Iya, Kan benar. bisa jadi kalau misalkan saya benar, Iya. Akang salah, tapi
karena akang temennya banyak, Iya. kok seakan-akan saya yang salah gitu ya. Iya, karena terpojokan sendirian. Betul. Iya, Bisa kayak seperti gitu itu. ya. Nah minimal kalau sudah dibiasakan gitu ya dengan mengelola konflik dengan Betul. benar seperti apa, minimal anak itu tahu bahwa saya benar atau saya Iya. salah gitu. Betul, betul. Nah, oke, Kang, ini cocok banget nih. Ini jadi gambaran juga nih buat ibu-ibu, bapak-bapak nih di sini nih yang nonton Warginet. Nah, kira-kira nih untuk masuk ke taman ibu. Ini ibu-ibu menyaksikan nih bapak-bapak. Jadi kita akan pakai bahasa yang sangat-sangat sederhana. Kira-kira untuk bisa masuk ke taman ibu, apa sih yang harus disiapkan oleh ibu-ibu bapak-bapak untuk memasukkan anaknya? Iya. Kesiapannya adalah pertama rasa percaya pada anak, Oke. yang kedua rasa percaya pada atau kepercayaan pada sekolah, Pada gitu sekolah, ya, betul. dan termasuk pada gurunya. Betul. Gitu. Itu aja. Itu aja. Itu Dua. aja. Itu aja. Dua. Rasa percaya ya. Lainnya kesiapan untuk belajar lagi. Betul, betul, betul. Karena kalau ini saya pakai istilah pinjam istilah fitrah based education ya Kang Oke. ya. Jadi kalau jadi orang tua itu sebetulnya raise your child, raise yourself. Artinya kalau kita ngasuh anak atau mendidik anak, berarti artinya kita harus siap untuk mendidik diri sendiri juga. gitu. Oke. Nggak bisa kita memandang sekolah itu kayak laundry. Heeh. Saya mah yang penting kerja. Anak saya yang penting saya masukin ke sekolah, pokoknya pas pulang jadi soleh. Nah, nggak bisa seperti itu. Iya. Jadi kita tegaskan bahwa orang tua juga sebagai nggak apa-apa dia belum sempurna, nggak apa-apa karena anak itu nggak menuntut Yeah. orang tuanya sempurna. Betul. Tapi yang penting orang tuanya mau untuk belajar. Gitu. Oke, siap. Nah, gambaran besar Kang, kira-kira masuknya jam berapa kalau di teman ibu sekolahnya? Termasuk kalau yang TK itu SD juga sama sih ya. Yang TK jam 7:30. TK 7:30 3 masuk. jam ya sampai jam 10:30. Sampai jam 10:30. Setiap hari teteh. Ya, ada sesi siang. Sesi siang itu jam 10:30 sampai jam 11:30, 12:30, 1:30, 1:30. Buat apa itu sesi siang? Sesi siang memang ada. Oh, jadi dua ada di dua kita. sesi, ada sesi Iya. pagi, sesi siang gitu. Nah, sekarang Oke. itu yang sesi pagi alhamdulillah sudah full. Oke. Sekarang itu tinggal sesi siang. Sesi siangnya iya. sekarang itu. Kenapa ada sesi siang? Karena secara teori sebetulnya anak itu belajar tuh nggak cuman pagi aja, Heeh. tapi sesuai dengan ritme jam biologisnya gitu ya. Oh, ada Jadi, itu teh. ya namanya circadian rhythm gitu. Oh, oke. Yang penting anak tuh siap untuk belajar. Jadi nggak ngantuk, nggak lapar. Iya. Gitu. Dan emosinya tenang gitu. Betul. Nah, selama kita bisa menyesuaikan itu oke-oke aja sebetulnya. Nah, jadi kalaupun anaknya misalnya biasanya pagi gitu ya aktivitasnya itu nggak jadi masalah, kita bisa adaptasikan misalnya 1 bulan untuk beraktivitas di siang hari. Yang penting makannya cukup sama tidurnya cukup. Dan kalau di sekolah kami kan dia ada snack time itu Betul. dia bisa mandiri, kapanpun dia lapar bisa makan gitu. Oke. Jadi nggak klasikal. Sekarang belajar apa? Enggak, Kang. Oh, enggak. Nggak seperti itu belajarnya. Ya. Belajarnya itu kurikulumnya individual. Oke. Nah, Gitu. ini kasih gambaran dikit ya, Kang. Boleh. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, kurikulum belajar individual itu seperti apa? Mas Bay, kalem ya, santai. Kalau nanti dikasih kue, kalem. Santai, ya penting ya ke ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bisa 2 part ini ya. Bisa 2 part ini. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, gambaran sederhananya sekolah di taman ibu teh kumahanya, apakah datang ke kelas tinggal libur gitu atau kumaha tah kira-kira. Iya. Jadi di kami anak itu belajar secara individual atau personalized learning. Iya. Jadi disesuaikan sama minat dan sensitif period saat itu dia lagi kemana. Oke. Disesuaikan yang paling penting ya sama tahapan tumbuh kembangnya. Oke. Gitu. Jadi anak itu misalnya di kita kan ada 5 area ya. Misalnya ada matematika, ada bahasa, practical life, sensori dan budaya gitu ya. Oke. Nah, ada 5 area. Satu 5 lagi ini terakhir the last but not least gitu ya. Yang paling penting justru itu Islamic Montessori. Iya. Ini juga menarik nih ya. Oke. Nah, ketika anak Area Kang, benten itu area. Area ya. Area belajarnya. Area itu apakah kelas atau Oh, bukan. spot? Bukan itu. Kurikulumnya. Oke, oh iya, area. Kalau di sekolah Kurikulum. mungkin kayak mata pelajaran. Mata pelajarannya. Nah, ini mah areanya. Oh iya, oke. Tadi Iya, iya. practical life yang skill dasar Betul. itu yang mainnya sama Iya.
ayam, berkebun gitu ya. Bersih-bersih gitu, itu Betul. praktek live. Sensori, kemudian matematika, language, bahasa. Ya, sama kultur budaya. Kultur budaya, Nah, ya. 5 area, satu lagi tadi Islamic Montessori gitu ya. Nah itu jadi anak datang terus nanti guru sudah punya rencana pembelajaran ya, Betul. tapi nanti ditawarkan ke anak hari ini kita mau main apa. Nah nanti anak itu pertama ada circle time dulu, ada circle time dulu biasa ya, circle time. Iya. Itu dalam tanda kutip untuk pemanasan gitu ya, terus ada storytelling, berdoa, terus surat-surat dulu gitu ya. Iya. Habis itu masuk ke siklus kerja namanya. Siklus kerja. Siklus kerja itu di mana anak bermain atau kita nyebutnya belajar, Kang. Bekerja. Kita nyebutnya itu bukan cuman bermain tapi bekerja dengan aparatus. Bekerja dengan aparatus yang interrupted atau tidak terputus. Aparatus ini aparatusnya, aparatus yang kayak kita zaman-zaman dulu gak Kang, kayak paling congklak itu beda ini mah beda. Berbeda. Ya? Ini sudah dirancang oleh Dr. Maria Montessori sendiri. Dengerin ibu bapak ini mah khusus dirancang ya. Betul. Oke. Jadi anak itu datang pilih sendiri, misalnya saya mau main pink tower gitu ya. Dia ngambil sendiri pink towernya, bukan diambilin. Kalau diambilin nanti anaknya gini. Kan tadi Miss yang ngambil bukan saya. Gitu. Jadi iya itu belajar kemandirian, belajar tanggung jawab. Jadi dia ngambil sendiri. Betul. Terus dia main selama 3 jam tadi ya, 3 jam. Terus nanti di akhir ada outdoor activity untuk gross motorik. Jadi kita selain kurikulum Montessori, kita kan kurikulumnya itu holistik ya Kang ya. Jadi kita melihat anak itu dari biologis, psikologis, sosial, kultural dan juga spiritualnya. Jadi keseluruhan. Betul. Jadi kita nggak ngomongin tentang calistung aja. Justru keseluruhan. Biasanya atau saya sendiri gitu ya tadinya mikir kalau anak pinter itu yang pakai kacamata kurus di depan laptop. Nggak seperti itu sekarang. Sekarang nggak seperti itu ya. Anak yang pinter itu ya harus sehat secara fisik, bagus gitu ya. Dia bisa menjaga pola makan, nutrisi, tidur gitu ya. Sehingga dia bisa belajar secara mandiri. Gitu. Nah, balik lagi ya ke siklusnya tadi ya, siklus kerja. Terus nanti di akhir ada gross motor. Tadi gross motor itu tadi untuk yang outdoor activity untuk sensori integrasi refleksnya itu kadang-kadang ada yang delay gitu ya. Itu kita kejar di situ. Nah kurang lebih seperti itu belajar. Ternyata padat tapi unik ya gitu, maksudnya kayak kita tuh baru mendengar tuh kayak kurikulum seperti itu, ada area kerja yang tadi. Nah ketika siklus kerja Kang di kita nanti diukur level konsentrasinya. Ada. Gitu. Beda-beda. Mulai dari bertahap ya. Mulai dari 0 sampai 3. Kalau 0 tuh ya masih biasa, bermain biasa gitu ya. Kalau 1 itu ya dia udah mulai pemanasan gitu ya. Kalau ada yang temannya lewat masih terganggu gitu. Kalau 2 itu udah mulai fokus, tapi kalau ada suara temannya ya dia manggil, misalnya tiba-tiba bisa gitu ya. Jadi terinterupsi gitu ya. Nah kalau yang ketiga itu fokus. Bener-bener mau fokus. Kita lewat di depannya, mau bahkan dipanggil pun dia fokus aja. Level 3. Makanya kita butuh tadi siklus kerja yang 3 jam itu. Detail banget berarti ya. Betul. Ini nge-brief ke guru-gurunya berarti detail juga ya Kang ya? Iya, kita ada pelatihan tersendiri untuk khusus di Montessori. Ada. Jadi untuk guru-guru juga berarti emang ini sudah benar-benar siap dengan apapun yang harus dikerjakan. Karena ini bukan cuma sekedar mengajar calistung ini mah. Ini mah include ini ibu-ibu bapak gitu ya. Dan tadi Kang pertanyaannya adalah apakah akan menyadari bahwasannya kalau ini stigma di sekitar aku Kang. Ya masyarakat tuh teman ibu kan orang buru sekolah kan udah kata teman ibu teman ibu mah cenah mah elegan hungkul mahal. Menyadari itu tidak? Jujur saya nggak menyadari nggak menyadari. Karena tiap hari saya fokus ke kurikulum, mengelola sekolah. Jadi kalau dari perspektif di luar justru saya tidak menyadari. Tapi mungkin akan bisa menjawab kenapa ada orang yang berasumsi jika di teman ibu mah
Oh, non kita harus prepare karena ini elegan mahal. Nah, kira-kira apa Kang? Iya, mungkin melihat dari biaya mungkin ya. Ya. Mungkin melihat dari biaya. Memang kita juga tidak bisa memungkiri Kang ya, apa namanya, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya untuk pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, ini untuk apa namanya, pembelajaran di Montessori sendiri memang tadi Kang, pertama dari sisi gurunya. Iya. Guru itu kan 1:7 Kang. 1/7 iya atau itu benar. Kenapa? Karena biar bisa personalized learning. Iya, tadi personal teh-nya itu ya. Kalau di kementerian pernah ada kurikulum berdiferensiasi gitu. Berdiferensiasi. Gimana ceritanya bisa berdiferensiasi kalau satu guru mengajar 28 anak gitu kan satu. Iya. Ya, saya soalnya pernah diajakin pelatihan. Iya. Ibu saya ya diajakin pelatihan lah. Ini ada pelatihan kurikulum berdiferensiasi gitu ya. Harus mengikuti minat anak, bla 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 gitu ya. Tapi kan 1:28. Betul. Nggak akan selesai itu satu. Akan kelar gitu sih, kan. akan kelar. Makanya, ketika saya S2 itu yang paling pertama saya pelajari adalah size atau ukuran kelas. Jadi gimana caranya, seperti apa pembelajaran yang personal, pembelajaran kelas yang menengah gitu ya, atau pembelajaran kelas yang besar gitu. Yeah. Nah kalau di Unpad saya kebanyakan kelas besar tuh di aula misalkan ya. Betul. Cara belajar metodologinya juga beda lagi. Makanya ini personalized learning nih penting banget. Makanya ya imbasnya mau tidak mau jadinya butuh sumber daya untuk pertama. Yang kedua memang dari sisi aparatus gitu. Ya. Aparatus tuh memang kita punya standar sendiri dan itu perlu nggak asal gitu ya. Karena si aparatus Montessori itu punya karakter, punya kriteria sendiri Kang. Sorry ya saya minum. So Kang. Jadi bahasan lagi ibu-ibu bapak lain anyangan aparatus bahasan lagi. Anyangan. Jadi Kang, aparatus Montessori itu punya karakteristik sendiri, beda sama mainan biasa. Kalau aparatus Montessori itu punya tujuan yang spesifik. Apa tuh? Misalnya Pink Tower, ada balok-balok kotak dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nanti saya kasih gambarnya gitu ya. Nah, itu dia warnanya pink, nggak berwarna-warni gitu. Karena tujuannya ya anak biar bisa menyusun. Nah, kalau berwarna-warni dia bingung, ini saya mengenal warna atau mau menumpuk gitu. Gitu kan? Karena bisa jadi nanti bingung itu kemana ya arahnya ya. Ya, makanya kalau di Montessori itu spesifik si aparatusnya itu. Yang kedua, dia punya control of errors atau kontrol kesalahan. Ini yang bikin saya juga makin jatuh hati gitu ya ke Montessori, makin terbuka gitu ya. Itu adalah kemampuan si aparatus untuk ngasih tahu ke anak bahwa kamu teh salah tanpa miss-nya ngasih tahu gitu. Jadi ada alarm kah atau apa? Jadi misalnya Pink Tower gitu ya. Ketika dia numpuknya kan makin tinggi makin kecil. Ya. Ketika anak itu numpuknya keliru, dia akan rubuh. Kalau rubuh berarti salah. Ya. Kalau dikasih tahu miss, berarti aparatusnya bisa ngasih tahu sendiri gitu bahwa dia salah. Nah, kalau miss-nya yang ngasih tahu, dampaknya itu nanti confidence-nya akan terenggut, Kang. Nah, contohnya misalnya contoh lain ya, yang ini ada pengalaman gitu ya, misalnya miss-nya gitu. Ada main namanya knob silinder, ada knob ya, ada knob dalamnya itu beda-beda, ada yang dalam sampai yang kecil gitu ya. Nah, ketika dia memasukkan ke lubang yang salah gitu ya, nanti kan akan kegedean atau kekecilan atau nggak muat gitu ya. Nah, itu kalau anak nanya, Miss ini bener nggak Miss mainnya? Nah, itu jebakan. Jangan sampai dijawab. Kenapa? Kalau dijawab nanti dia akan tanya terus ke Miss-nya. Miss, ini aku bener nggak? Ini aku bener, terus aja gitu. Oh ya? Iya seperti itu. Jadi ngerti. Kenapa? Karena jadi direnggut. Percaya diri ini itu diambil sama Miss-nya gitu. Makanya harus tadi si karakteristik dari aparatus Montessori itu punya karakteristik control of errors gitu. Iya, bagus sih. Itu orangnya kurang lebihnya seperti itu ya.
Mantap sekali obrolan kita hari ini. Berapa durasi? 1 1 jam. Oke, ini emang kalau kita ngobrol ini gak akan habis-habis sih Kang, jujur Kang. Tapi karena durasi mungkinnya terima kasih sekali lagi kami ucapkan tepuk tangan dulu dong buat kalian. Ini obrolannya menarik nih buat ibu-ibu, bapak-bapak nih. Ini harus ditonton nih karena ini bersangkutan dengan masa depan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing dulu Kang, silakan promo ke ibu-ibu, bapak-bapak atau apa mungkin pesan yang disampaikan. Iya, mungkin untuk pendidikan anak ya kita ayo kita mulai untuk memperhatikan stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi kita tidak menggegas anak untuk langsung belajar ke calistung ya, tapi kita bangun dulu tuh fondasi sensori motoriknya agar nanti anak siap gitu. Dan kalau di Montessori ya ini mungkin sekalian promosi ya. Silakan. Kalau di Montessori itu anak tidak hanya fokus untuk bisa aja gitu ya. Kalau bisa mah sebetulnya relatif gampang gitu ya. 3 bulan diajarin sesuatu anak tuh relatif bisa. Tapi kalau di Montessori itu anak diharapkan senang untuk belajar. Senang belajar. Makanya kuncinya makanya kuncinya nanti lulusan dari teman ibu itu nanti anak diharapkan menjadi lifelong learner atau pembelajar sepanjang masa. Hayat. Sepanjang hayat. Jadi dia senang belajar. Kalau udah senang belajar, mau belajar apapun, insya Allah bisa. Oke, mantap. Terima kasih Kang Rian. Pokoknya buat warganet yang tertarik atau pengen ada ngobrol apapun lagi sama Kang Rian, penasaran soal parenting, mental health, apapun itu, boleh tulis di kolom komentar, di follow Instagramnya Kang Rian. Nanti kita akan bikin lagi nih kalau warganetnya pengen. Karena obrolan kita masih panjang sebetulnya Kang. Nanti kita bikin lagi lah, schedule lagi lah Kang ya. Poinnya masih banyak ya. Poinnya masih banyak ini sumpah. Oke, terima kasih kami ucapkan untuk Kang Rian. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Di sela-sela kesibukannya mampir ke Suara Garut, hatur nuhun pisan. Thank you, Pai. Sudah standby di sana. Terima kasih juga untuk Asga Umroh, Asgatur, Garut Souvenir, Agrapana Furniture yang terus support aktivitas Suara Garut. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.